Apakah 5 ini properti? Yang pertama adalah tentu saja aku akan sarankan Anda menjadi clipper ya. Kita akan pendekatannya 3 poin saja dari pendekatan, masalah modal dan nilai jual. Mengapa demikian? Mengapa kita harus belajar, mempelajari pain-nya dulu? Karena prinsip dari orang-orang yang bisa, dari bisnis itu adalah sembuhkanlah satu rasa sakit audiensmu dan berikanlah obatnya, udah itu aja. Nah, dalam konteks saya pribadi, barangkali gitu kawan-kawan yang ngerasa sakitnya butuh kerjaan dan nggak paham skenanya VTuber gimana sebagainya, saya berilah namanya misalkan e-book kek, e-course kek, apa kek dan sebagainya. Ya gitu. Jadi berikanlah obat itu, udah. Prinsipnya itu kan. Nah, makanya masalahnya harus diutamain. Jadi problem based learning. Makanya kalau kawan-kawan pernah belajar, masih ingat pelajaran di sekolah maupun di kuliah, ada namanya tuh metode problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Jadi masalah itu sebetulnya gudang peluang, guys, gitu. Meskipun memang melelahkan masalah itu, tapi memang dari yang saya pahami tuh justru dari bukunya Mark Manson di Seni Bodo Amat bahwasanya kebahagiaan itu adalah masalah. Justru dengan menyelesaikan masalah itulah kita bahagia. Kita mendapatkan kenikmatan itu, ke makna itu. Kebahagiaan menyelesaikan masalah, kebahagiaan dapat duit. Nah, banyak gitu. Jadi eh apa ya, masalah itu bisa disesuaikan dengan pikiran, makanya mau ribet, mau rudet gara-gara masalah drama silahkan, mau nyari peluang juga silahkan, itu mah bebas, begitu. Ya waktu itu banyak yang kena strike, bikin masalah terus kombinasi solusinya. Ih, bikin masalah terus kombinasi solusinya, oke itu next level. Tapi sekarang cari clipper yang organik ngeklip kamu karena ngefans doang susah sih Prof, zaman sekarang kalau kamu masih VTuber kecil either belajar edit atau komis aja. Nah ini bisa nih, bisa banget nih si sarannya bagus nih, banget nih. Zaman sekarang kalau kamu masih VTuber kecil belajar edit sendiri, betul, betul banget, gitu. Kalau organik PR betul. Nah ini juga saya amati kan memang begitu selama ini kan yang organik tuh. Cuman maksudnya kalau POV-nya sebagai kawan-kawan yang ingin terjun, berkreasi, bahkan mungkin berkarir di skena VTuber tanpa jadi VTuber, coba jadi Clipper. Mengapa? Coba analisa masalahnya. Masalahnya adalah, yang saya pahami adalah kreator kecapean motong video live 4 jam jadi klip vertikal setiap hari. Gue. Minimal masalah ini yang gue rasakan sebagai pelaku. Dan kawan-kawan, kolega-kolega saya yang lain rasakan. Ya. Jadi ya beginilah gitu. Itu tuh adalah the pain point dari para VTuber. Mereka live streaming karena pendekatannya live streaming mulu, bukan VOD, bukan short. Mereka live streaming, tapi mereka sadar juga butuh ngeklip. Tadi kata kata apa namanya tuh, Robo, kalau misalkan kawan-kawan ingin apa namanya tuh, kalau kawan-kawan misalkan apa sih namanya, belum punya anggaran atau apa, ya belum punya organik, clipper, ya sudah kawan-kawan belajar sendiri, tapi capek ya itu mah pertukaran value aja, kan pada akhirnya pertukaran value gitu. Nah terus para clipper ini modalnya apa aja Prop? Nah HP juga bisa, laptop juga bisa kan lewat CapCut, karena ada CapCut gitu kan. Banyaklah gitu, mau yang CapCut, mau yang apa gitu kan, atau yang apa sih namanya, Premiere, apapun itu. Setidaknya modal-modal, misalkan kita beli laptop yang second aja dulu, mungkin yang memang cocok gitu, yang udah yang nggak, jangan yang mahal-mahal banget, yang penting bisa ngedit, dan itu tuh bisa banget gitu. Maksudnya kita modalnya di sana, ya sudah gitu, cobain aja. Nah yang ketiga tuh nilai jualmu apa? Nah ini nilai jual tuh, itu tuh apa ya, sebagai saran di mana kadang kala kita tuh memberi apa, menjual menjual produk gitu, padahal mah, eee, apa ya, kurang tepat atau kurang efektif gitu, POV saya ya. Lebih baik kamu tuh memahami nilai jualnya gitu. Kamu itu bukan jual jasa potong video, tapi jual waktu tidur dan konsistensi channel mereka. Jadi kayak, ya karena mereka tuh butuh tidur, karena capek live streaming, ini saya juga kan ngomong sudah berapa jam gitu. Kan yang motong video ini tuh kan videonya daging nih, misalkan daging cenah ya, asam urat meureun gitu ya, atau kolesterol gitu. Ini video ini tuh banyak clipping, banyak highlight, saya tuh sadar diri video ini teh
harus dipotong-potong lagi, baik secara highlight, VOD, video panjang maupun secara short. Saya tersadar diri juga, saya itu harus ngeklip, betul tadi juga kalau emang nggak punya anggaran, belajar ngeklip atau komis. Tapi saya sadar diri, saya juga males satu, yang kedua, apa namanya tuh, saya nggak punya duit. Ya udah ikhlaskan saja yang nonton segini-gini lagi gitu ya. Metode ikhlas, kembali ke teori ikhlas gitu kan. Tapi memang itu karena memang pada akhirnya bukan jasa potong video, bukan ngeklip, tapi bantuin Anda bisa tidur, saya bikinin klip, ini loh videonya, ces, nanti Anda upload, silahkan caption-nya menyesuaikan, begitu. Jadi POV-nya geser gitu, bukan hanya sebatas produk. Itu makanya marketing point 1.0 kan, jualan produk gitu, jualan jasa potong, jualan jasa klip, jualan jasa edit. Tapi Anda mau membuat highlight prop gitu. Konten-konten Anda bagus nih. Saya melihat konten ini bisa ini nih, saya ada contohnya, silakan prop dilihat gitu. Siapa tahu tertarik, kalau tertarik boleh nih PM saya buat selanjutnya. Kan bisa begitu jemput bola tuh ya. Tapi kan barangkali belum kebayang, belum kepikiran, nggak apa-apa, it's okay. It's okay juga, ya belajar mah bareng-bareng gitu. Kan bisa juga duluan gitu, bikin giveaway, bikin apa ya, klip dulu apa gitu ya. Banyak pendekatan gitu. Tapi memang saya nggak bahas itu karena emang durasi. Dan nanti lebih panjang lagi ke depannya. Dan itulah monetisasi saya gitu. Ke depannya gitu-gitu. Ini orang jujur mulu ya. Ya udah enggak apa-apa lah. Santai-santai. Cari masalahnya bukan nyari masalah. Ya benar. Tripod zaman sekarang lebih ke cari cuan daripada promosiin sih. Ya, ya gimana ya? Emang cari cuan gimana dong? Tapi kalau promosiin makin mantap lagi. Mereka bukan bikin klip biar VTuber yang lagi berkembang makin gede, tapi lebih ke klip VTuber gede biar rame. Ya, betul juga nih, bagus juga di kalimatnya. Mereka bukan klip VTuber biar VTuber lagi berkembang makin gede, tapi lebih ke klip VTuber gede biar rame. Nah, itu juga ada benarnya. Dan itu bisa jadi portofolio, bisa jadi POV-nya banyak sih sebetulnya. Tapi ya begitulah, ya sudah. Jadi momen apa buat di klip perlu build up sense sih. Betul, nah itu juga kan skill, makanya modalnya mungkin minim, HP, laptop oke cukup, tapi kan butuh keterampilan soft skill yang lain gitu. Bahkan ada website yang buat hire banyak clipper, ngelihat dari budaya streamer luar mayoritas naiknya yang karena buzzer clippernya banyak. Indonesia nyusul 1 tahun kemudian. Nah ya itu, saya tuh ingat ada fenomena itu guys, makanya clipper ini tuh di VTuber tuh memungkinkan peluang karena memang kan sekarang tuh para YouTuber podcaster itu kan, coba kalian bikin ngeklip saya, kalau videonya lebih dari 2.500 atau 5.000 view saya bayar, kan gitu ya, metodenya begitu. Kalau dari sudut pandang YouTubernya, si kreatornya nyari clipper, jadi mereka tuh bikin dibayar itu per komisi. Atau enak ya, maksudnya kalau emang nggak nyampe, bukan enak ya, maksudnya emang gitu pertukaran value-nya gitu. Kalau nyampe minimal saya bayar, kalau kurang ya udah. Tapi kan jadinya gratis marketingnya. Buset, ini mah kayak affiliate marketing gitu, kayak affiliate marketing nyebarin produk. Kalau dapat ya dapat komisi, kalau nggak dapat ya promosi gratis. Belum tentu check out kan, tapi dipromosikan gratis sama si afiliator. Mirip juga nih rada bisnis modelnya, tapi ya udah namanya juga usaha ya begitulah gitu. Ini sedikit tips dari gua ya, kalau kalian VTuber manfaatin lah moderator kalian buat cari momen klip. Begitu BTW buat lain suruh cari momen gua yang edit. Mantep kali ini. Dikasih tips khusus bagi yang live streaming saat ini ya. Terima kasih Borasu, mantap. Kayaknya kalau di VTuber masih malu-malu daripada kalau di streamer yang begitu udah normal. Iya, makanya inilah saatnya gitu. Inilah saatnya. Hayu gitu. Hayu. Pelan-pelan aja, misalkan malu-malu, ya nggak apa-apa, pelan-pelan belajar aja. Jadi sambil belajar juga, kalemin. Wah, timnya Kak Karasu bener-bener perlu catat. Iya. Makanya catat guys, ini banyak banget infonya, mau di chat, mau di yang saya paparkan, banyak banget. Jangan andalkan otakmu guys. Dia suka bohong. Dia pelupa. Oke gitu ya kurang lebih ya, semoga dipahami. Clipper itu membantu kreator, para VTuber tuh yang capek live streaming, bukan semata-mata untuk jasa potong doang, tapi menjual waktu, membantu membuat channel mereka tetap konsisten lewat clipping, mau clipper yang short maupun yang VOD. Gitu. 1.